Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Kita renungkan sebentar apa yang menjadi pewartaan kabar gembira hari ini. Mungkin kita merasakan perumpamaan ini, yaitu bahwa orang yang mempekerjakan itu tidak adil. Orang yang bekerja mulai pagi-pagi hari, siang,
ataupun juga ada yang hanya bekerja 1 jam saja, sama, upahnya sama. Apa yang kira-kira dimaksud perumpamaan ini? Orang-orang Farisi, orang-orang itu sebenarnya tidak suka kepada Yesus, karena perhatian Yesus kepada para pendosa, perhatian Yesus kepada orang-orang yang digolongkan oleh orang-orang Farisi ataupun dianggap juga orang-orang berdosa, justru mendapatkan perhatian besar dari Yesus sendiri. Diajak untuk kembali ke jalan yang benar, mendapatkan pengampunan. Orang-orang yang menderita juga mendapatkan perhatian. Itulah yang membuat orang-orang Farisi iri hati. Iri hati akan kebaikan, kemurahan hati Allah, kemurahan hati Tuhan sendiri. Iri hati, tidak suka, dengki dan sebagainya, menjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi marah kepada Yesus. Karena itu pada akhir Injil dikatakan, demikianlah yang terakhir menjadi terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Marilah kita juga bersyukur atas kemurahan hati Allah kepada orang-orang yang mendapatkan berkat yang banyak pada diri orang lain. Entah apa wujudnya, berkat-berkat bagi sesama kita, bukan malah kita menjadi iri hati dan dengki. Dapat ikut bergembira, bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada sesama kita, orang lain, entah apa wujudnya, berkat-berkat mereka, ikut bergembira dan bersyukur. Bukan seperti orang-orang Farisi, malah makin dengki kepada Yesus, tidak dapat mensyukuri kemurahan hati Allah melalui Yesus kepada sesama, kepada orang-orang lain yang menderita, yang entah mempunyai beban-beban apa di dalam kehidupannya. Marilah kita sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.